gak lama katanya Bang. Gak lama, oke. Match pertama, match pembuka di minggu yang ketiga, hari yang pertama. Antara Onyx dan Dewa, jadi langsung saja Bel Arena. Mana suaranya? Dan langsung saja selamat datang di dalam Land of Dawn. Kita bakal cek dulu nih dari early game powernya, apa yang bisa dibawakan. Karena Kiboy dengan Khalid, ini jadi salah satu hero yang galak banget. Secara damage dia punya di awal, dia bisa kasih efek CC juga. Apalagi follow up dengan Sans yang ngebawain Yves. Yap, Bisa banyak juga ya option build-nya ya. Mungkin bisa ke Thunderbelt. tuh lihat galak banget kan ke Pri sekarang jadi. Iya, langsung ke pressure sih buat Oktanya juga. Dan 3 Congested Blast berarti yang dibawain sama Onyx. Yap. Di landing manapun kayaknya terjadi freeze kecuali XP nih ya. Sama-sama clear cepet ya, karena emang mungkin Lutfi-nya pengen move duluan. Menghindari Kin juga. Karena lihat, dari bagian top lane udah pasti ya, ini bakal cuma trade damage aja. Masih diadu sebenarnya. Ya, Sora yang bawain ke arah tank dan Inspire ya. Jadi pengisi juga untuk mempercepat lagi nanti dari cooldown-nya dan Weh, ada flicker yang dilakukan Kiboy. Masih bisa berputar-putar, akankah kali ini Kiboy? Hey, malah menjadi korban kah? Masih ada quick set gun. Menjadi korban yang pertama dan first blood milik Dewa. satu keuntungan yang lumayan kerasa ya buat satu panel eliminasi, tapi nge-trigger memang satu flicker buat Okta. Gimana nih Prof? Kayaknya bakal tetap fair trade sih, karena mau gimana pun di setup turtle nanti Okta juga agak susah untuk mendapatkan level yang keempatnya. Gak ada flicker juga pasti bakal jadi target. Sementara ya di sini kita tahu sendiri ada Baxia Shield Unity ya, yang mungkin bisa langsung mentargetkan orang. Targetnya adalah Okta. Dan Dolin, dia belum ke-trigger dari even Retribution dan juga dari Valtryek Wayam. Jadi mungkin masih fair dari bagian dewanya. Iya. So ya, 50-50. Karena poin plusnya yang penting Okta nggak level 4 itu aja. Iya, itu sih yang bakal jadi satu keuntungan besar buat Onyx di perebutan ke area turtle karena setup akan coba untuk dilakukan terlebih dahulu dari kedua belah sisi. Masalahnya untuk inisiator seperti Kiboy pun belum ada di level yang keempat, jadi akan sangat mengandalkan dari sang junglernya. Yep. Kairi dan juga mungkin bala bantuan dari Sans ya yang punya area of effect. Oke, dan itu dia ada satu real war man flash langsung di pop up begitu saja. Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Dolin, namun sekarang pertempuran kembali terpecah dan Kin-nya menjadi korban. Mueza harus melarikan diri, sedikit lagi tersisa, ada satu lagi. Point kristal tepat tadi. Kena di ujung dari satu garis tersebut. Iya, sama-sama kehilangan jungler tapi masih Lo. lagi. Mueza mencoba untuk bisa kabur, mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi bola menjadi beban kehidupan untuk Kiboy itu sendiri. Ada satu lagi resistance yang dikeluarkan dan tidak akan merubah apapun. Wah, jadi kerugian lagi pastinya untuk Onyx setelah kehilangan seorang Kiboy, Prof. Tapi tetap aman sih sebenarnya. Mereka mendapatkan beberapa pertukaran dan paling-paling dari segi point kill ya. Karena Dewa dapetin turtle juga. Mereka juga mendapatkan beberapa target seperti Kairi contohnya. Lalu tadi yang bikin big play adalah Lutfi dengan trade damage-nya. Kelra datang untuk farm 2 lane, ternyata diimbangi dengan Maybe. Tapi tetap sih keuntungannya. Waduh, Kin mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Hey! Kin gagal. Kin dikeroyok. Iya, karena udah ada 3 pemain juga sih yang rotasi ke arah atas. Mau gimana pun akan tetap sulit. Dan Hunter Strike ya, tadi first item priority dari Kelra juga udah jadi. Ngebuka potensial untuk bisa ngedeliver damage lebih banyak lagi. Tapi masalahnya, apakah akan ada rotasi ke bagian bottom lane nih dari kedua sisi? Wah, dangerous grass ya. Terlalu banyak bush yang harus di open dulu. Yang harus dibuka, yang harus diperhatikan. Karena miss dikit. Wah, ini space yang keciptanya banyak banget ya. Oke. Ngeri kan? Kayak anggap aja semua bush tuh ada orangnya gitu. Bang, ngeri bang. Nggak boleh sembarangan Bang ya. mau maju banget. Iya, beda dengan Onyx yang mungkin sekarang ada vision dari Sunshin ya. Tapi kalau untuk Dewa mereka harus benar-benar mandiri ngecek dari Kinnya, dari Dolinnya. Dan ya sejauh ini dari kedua belah kontainer benar-benar dibiarkan bebas. Aku khawatir sih tadi audience topic voting kita yang ketiga ya. Targeting ke arah Kelranya ini belum bisa dijalankan. Wah, itu emang banyak ini ya syaratnya ya. Iya. Untuk bisa terjalankan. Dan itu ya seperti biasa. Terus Helm agar memberikan tambahan lagi untuk pengurangan mid defense. Dan nanti dari Kairinya akan lebih mematikan ketika menggunakan Baxia Shield. Nah itu adalah Kiboy, Raging Sandstorm. Yep. Ini bakal coba untuk melakukan setup dan ngasih pressure terlebih dahulu. Supaya nggak semuanya ada di dalam kendali dari Dewa tapi tabrak. Oke, Kin sendirian, tapi diloncatin. Sebuah hal yang begitu baik, spot migration yang bakal tuh kali. Coba lihat apa yang akan terjadi. Masih ada pergerakan dilakukan oleh Moise, tapi Moise pun langsung menghilang dengan cukup cepat.
Turtle terbuka begitu lebarnya dan sekarang menjadi milik dari Onyx. Pembagian objektif bagi kedua tim sudah terjadi dan 3 player yang berhasil ke takedown. Apa nih masalah team fight-nya, Prof? Wah, Lutfi udah pasti ya, dia sangat bebas sekali tadi. Heaven's Wrath, damage yang sangat-sangat eksplosif. Dan Walah. memang targetnya udah terlalu all in di sana, maybe. Buset. Terbakar. Buset Kairi, sampai belakang PD enak banget dia masuknya. Ya karena punya Bloody Retribution Pak Bolong, jadi Yep. dengan adanya Curse Helm, kan sangat lebih berasa damage yang akan diberikan. Terutama ketika ditabrakan pertama, dan ketika ditempel nantinya, akan semakin banyak magic damage yang bisa ditelan. Tapi ini langsung membuka window yang terlalu banyak sih. Di bottom lane juga langsung unggul sekali dari Kelranya. 2.900 gold dengan adanya point kill. Yang dimana Lutfi modal satu War Axe tadi team fight-nya juga sangat-sangat berjalan mulus. Lagi-lagi ya dengan adanya targeting yang berbeda. Dimana Dewa mungkin targetnya ke arah Kairi tapi Onyx-nya membebaskan Lutfi agar bisa nge-damage. Dan ternyata nggak semudah itu untuk bisa menumbangkan Kairi sehingga Kairinya masih bisa survive. Yep, berarti dengan hancurnya 2 outer turret yang ada kayak gini, opsi C hangus nggak ya, Bro? Boleh dibilang hangus? Hangus untuk sekarang gimana cara Untuk sekarang early mana? game, iya, untuk early game. Gimana cara udah mau targeting Kelra untuk sekarang? Iya, iya. Meskipun kalau misalnya untuk arah team fight, nanti kita bakal Masih lihat bisa. ya OC-OC-nya ya. Masih Ya, bisa. Masih ada Karena glue, Untuk masih di ada early Arlot. kayak tadi mau gimana sekarang? Dan emang banyak inisiator dari Dewa lah untuk nangkep ke siapapun itu, termasuk dengan Kelra yang memang bakal jadi buronan utama. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah 3.700 gold udah diunggulkan sama teman-teman dari Onyx. Dan Kiboy harusnya juga udah bisa lebih aktif dengan Thunderbolt yang tadi udah langsung ke build juga ya, jadi prioritas item yang pertama. Nah, untuk Dewa, apa nih yang harus dilakukan Prof sekarang? Wah ini antara mereka emang harus nungguin maybe-nya jadiin untuk Swift Trinity-nya dulu ya. Mungkin nanti sama dengan Golden Staff untuk bisa team fight juga. Karena maybe akan menjadi solusi untuk lini belakang dari Onyx. Tapi kalau Kelranya juga udah dapetin item spike-nya duluan kayak Endless Barrel itu bakal jadi kendala buat maybe. Karena once maybe-nya masuk dengan Blazing Duet, dia pasti bakal di target duluan sama Kelra. Nah, ini pembuktiannya ya, karena momen turtle ketiga biasanya akan dilakukan team fight secara besar-besaran dan kedua belah god laner udah mulai bisa join ke arah team fight. Tinggal kita lihat apakah inisiasinya bakal dimulai dengan tabrakan lagi dari Kairi atau bahkan dari arah yang lain seperti Boy. Oke, ada satu final slash dan langsung dikeluarkan dan itu dia. Final requiem tadi udah langsung terlihat mulai dikeluarkan oleh Green Defense. Sementara untuk sekarang ada satu Blazing Duet tadi yang berada di area dari Orange Buff yang dikejar sampai belakang, dikejar ke dalam inner turret tapi belum membuat shutdown. Untuk Lutfi terlalu dalam masuk dalam inner turret tapi Mueza mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya ke arah dari Kairi ataupun dari Kelra dan sekarang. Kairi berusaha untuk bisa menyelamatkan diri masuk dalam outer turret yang ada di bagian atas dan selamat kembali meredah. Bahkan tanpa ragu-ragu Wah flicker. berantem lagi dong, oke meredah apanya barusan? Reward manipulation yang langsung dibuka ya. Dan memang secara source skills ini udah banyak banget spell yang ke-trigger. Tapi masalahnya turtle masih bisa dipegang lagi dan mungkin diganggu. Oke, final slash tadi sepertinya tidak memberikan impact apapun dan total. Kembali berhasil diamankan oleh Onyx dan membuat Kin harus terjerembab di dalam area dari Orange Buff itu sendiri. Wah, oke Prof. Tadi dari Dewa udah dapetin 2 player, tapi sekarang berbalik. Kenapa? Ya ini karena Onyx-nya over ya untuk Lutfi tadi terlalu dalam juga. Kairi mungkin targetnya ke arah Okta tapi ternyata ada beberapa trade yang terjadi dari segi point kill. Dewanya mencoba untuk kiting, mencoba untuk bermain dengan waktu. Karena gak ada retribution dari Kairi tapi ternyata Onyx-nya juga nungguin timing untuk retrinya Kairi dan tepat sasaran retrinya tadi. Sehingga mendapatkan turtle yang ketiga. Wah, ini manajemen source skills-nya benar-benar maksimal ya berarti dari Onyx. Karena akhirnya dari Dewa mereka udah kehabisan buat spell juga tadi. Gak ada escape plan tambahan yang bisa mereka mainkan. Dan tadi tuh Suns dengan Real Manipulation yang emang benar-benar annoying banget untuk Dolin. Di damage-nya benar-benar langsung membuat jungler dari Dewa itu kayak gak bisa nih lama-lama di area setup objektifnya. Harus mundur, dipaksa mundur lebih tepatnya. Iya, dan posisi Dolin karena sekarang jadi jungler ya, jadi mungkin agak sedikit susah. Waduh, langsung aja dihabek, langsung aja dihajar seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Lutfi? Mendadak, 4 player yang berada di dalam satu titik untuk bisa ngedargeting. Ingat, dangerous grass ya Prof. Ya emang Kairi lagi pakai Kumar sih, tapi Lutfi Waduh. ya. Gimana? Kumar part berapa emang? Wah, ini bedanya Kairi nabrak. Waduh, ada resistance drop dan baby menjadi korban kombinasi antara Kairi dan juga Kiboy. Tapi untuk sekarang ada aksi balas yang dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Dewa. Sementara sekarang Kidnya balik lagi, Kiboy-nya down. Tapi Kairi-nya masih terjebak. Ada Federal Strike, Final Requiem semua dikeluarkan di dalam satu titik dan membuat untuk kali ini Kairi pun lejam seketika dan lompat lagi. Pattern Migration, Sunset Flicker masih bisa selamat. Sementara Mueza menjadi ke belakang. Kin menjadi sang eksekutor Final Slash di tempat yang berbeda. Hehe. Wow. Kelra masih selamat.
Tiga player berhasil di take down. Bahkan sekarang masih mau dilanjutkan lagi ke arah Lutfi mungkin. Waduh, masih ini. Dan Lutfi mencoba untuk bisa membalikan keadaan tapi gagal di area river. Flicker ke trigger untuk Lutfi dan juga untuk Kelra. Dan bisa dibilang tuh fight yang bagus dari Dewa, bro. Wah bagus banget, bahkan ini adalah hal yang dibutuhkan sama Dewa. Iya. Mereka harus rely waktunya selama mungkin sampai Maybe siap untuk team fight. Dan kayaknya beberapa detik lagi atau beberapa menit lagi harusnya bakal ready buat Maybe melakukan team fight-nya. Dan sekarang Lordnya diambil. Oke, Fedora Strike dan itu dia. Berhasil tadi mereka mendapatkan Kara dari satu lot tersebut. Sekarang ada Fedora Strike yang memang sudah tidak ada lagi. Blazing 2 dikeluarkan. Sementara depan berbeda. Lutfi-nya menjadi korban. Hey, Kin mencoba untuk bisa. Di last hit yang dia miliki. Mencoba untuk bisa mengatakan damage kembali. Namun untuk sekarang coba lihat apa lagi yang akan dilakukan oleh Weza. Walaupun tadi ada damage tetap dihantarkan kayaknya, Prof. Deg-degan kita lihat di sini. Pilot require dikeluarkan kembali satu terakhirnya Kairi. Ditempelkan oleh Maybe masih bisa mendapatkan space itu pada berbeda. Keyboy, walau dia Keyboy-nya lejam tapi Maybe menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan untuk kali ini Maybe. Oke, keputusan yang mungkin akan sedikit disesalkan oleh Onyx. Karena tadi sebenarnya Kiboy udah pengen recall. Karena ngelihat potensial team fight-nya udah nggak menguntungkan banget buat Onyx. Dan sekarang akhirnya Dewa pegang banyak keuntungan. Wah, blasting duet Maybe. Untuk kali ini Lutfi-nya mencoba untuk bisa kabur untuk selamat. Tapi Maybe menunjukkan kelasnya. Wah ini Dewa bener-bener menjalankan apa yang sudah diekspektasikan dari awal. Yaitu adalah mencoba mengepunish apapun yang dilakukan sama Onyx ketika mereka bikin misplay. Dan ini dia Dewa dengan keuntungannya mereka juga udah punya Cloud di late game. Oke. Sekarang udah Spike. Reroll, manipulation, final slash, pada required, dan Keyboy hilang seketika mendadak. Begitu baik. Ya, Hal yang dilakukan oleh Dewa, gila semua ini, Prof. Wah ini bener-bener terjalankan ya. Plan yang dari awal cuma nungguin waktunya dulu. Sampai Maybe-nya bisa team fight, ada Golden Staff bisa team fight. Sekarang punya Corrosion juga. On the way untuk item-item selanjutnya. Karena kalau punya Malefic Gun udah pasti akan lebih berasa untuk front line dari Onyx. Maybe kehilangan stack sepertinya. Iya. Ada artillery tadi yang tidak tepat. Dan defensif juga bakal cukup sulit sih buat Onyx. Karena meskipun mereka punya Yip, di satu sisi ada Farsha dan ada Kin yang dari tadi maksa keluar buat para pemain Onyx. Jadi siapapun yang ada di jangkauan kayak tadi misalnya let's say Kairi dan juga Kiboy yang pengen nabrak, itu udah nggak bisa dilakukan lagi di momen-momen seperti ini ya, Bro. Ya betul sekali. Udah agak ragu ya kalau nabrak sekarang. Even Kairi yang nabrak gitu kan, di belakangnya ada Maybe. Ada Okta yang tentunya akan membantu lagi dari dealing damage-nya. Ada Glowing One, efek Scorch juga akan ngebakar, nge-burning pelan-pelan front line. Pertama memberikan efek life bane biar regennya gak maksimal. Oke, dan final slash kembali dikeluarkan. Kairi mencoba untuk bisa majukan di depan, tapi kembali lihat damage yang dia ada terima begitu banyak dan begitu mengerikan. Apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Mueza di menit segini dengan beberapa item dia milikin, kayaknya udah bisa bikin pagar sendiri deh. Iya, Oracle susah. juga ya dia. Susah kan ngelewatinnya, Prof. Udah pasti, apalagi nanti kalau misalkan dia selesai dengan item selanjutnya dari Salan's Robe. Dia bakal membuat Tara Athena Shield atau bahkan mungkin Radiant Armor. Itu optionnya ya untuk sekarang. Karena dia mungkin ingin mengurangi magic damage yang diberikan oleh Suns. Karena dari tadi yang bener-bener agak ditargetin nih sama Mueza tuh Suns. Pokoknya atau Kairi, digangguin pokoknya dua orang ini. Jadi ini glue baik atau glue jahat, Prof? Ini Nggak pakai master jenius nih. ada indikasi glue baik sih pelan-pelan. Glue baik pelan-pelan ya. Glue baik pelan-pelan. Ini glue jahat yang Tapi- bersembunyi di balik sosok glue baik. Oh, glue jahat itu adalah glue baik yang tersakiti gitu ya. Waduh. Tapi Oh, sekarang Mystic Container, Ice Queen One kayaknya. Karena ada beberapa frontline dari Onyx ya. Contohnya kayak Sora, terus ada Baxia juga, dan ada Khalid. Otomatis kalau misalkan dikasih efek slow itu akan susah untuk berjalan dari Onyx. Nah ini masalahnya Lord juga udah muncul ya. Berarti akan memanggil juga para pemain Onyx yang masih mau melakukan kontes. Yep. Dengan posisi Dewa yang sedikit lebih unggul, nggak terlalu jauh memang. Tapi wave-nya sih yang nggak terlalu menguntungkan buat Onyx. Yap, dan sekarang Kin punya flicker. Mereka harus jauh lebih berhati-hati. Kin bisa menciptakan momen apapun. Iya, maybe juga udah punya Malefic, jadi range-nya akan lebih jauh lagi buat sekarang. Dan setengah darah Lord sudah mulai terkuras. Oke, Tinggal belakang. coba lihat apa yang akan terjadi. Dan itu dia panas slash! Bahkan Pilot Reclaim tadi sepertinya miss. Ada dua seharusnya udah langsung terlihat. Untuk sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Lupi sedikit lebih tersisa. Lupi berhasil kabur tapi tidak untuk kebakaran Kiboy yang menjadi korban pula. Dan Mueza mengambil peranannya. Mueza menambah beban kehidupan yang ada di dalam tubuh dari Kairi. Tapi Kairinya masih berhasil menyamakan diri nanti pada berbeda. Kelra! Langsung saja selesai tadi di tangan dari Maybe. Maybe mencoba untuk bisa menambah korban selanjutnya.
Namun untuk kali ini berpindah tempat dan apa yang akan terjadi karena Okta 1v1 situation. Lutfi mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tidak bisa. Selesai di tangan dari Okta dan hanya menyisakan Kairi. Satu pemain terakhir yang sekarang harus bisa menjawab 4 pemain dan langsung inisiasi. Wah, dilompatin Spatial Migration begitu baik banget. Sekarang Maybe aja final slash-nya semuanya dikeluarkan. Mencoba untuk bisa menumbangkan dan sekarang Maybe fokus untuk bisa menumbangkan lagi karena satu pass utamanya. Tapi masih gagal seperti kemarin. Masih ada Kimo yang mencoba berusaha untuk bisa menenggelamkan dan juga menggagalkan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dan Dewa. Tapi masih gagal. Tapi sejauh ini Dewa lah yang berhasil mendapatkan game tersebut. Satu kemenangan langsung bisa menumbangkan Sang Raja Langit di game pertama dengan gameplay tarik ulur yang begitu mengerikan. Semua pemain Onyx dipaksa untuk mengikuti apa yang Dewa inginkan dan itu ternyata berhasil, bro. Itu dia patternnya, jangan sampai malah ngikutin gameplaynya Onyx. Dewa bener-bener langsung menjawab di game yang pertama. Diawali memang kalau misalkan kita melihat ya, kalau mungkin banyak orang yang akan langsung bilang gara-gara Lutfi masuk ke dalam bush Dangerous Grass. Tapi nggak cuma itu sih, ternyata banyak lagi-lagi momennya. Dan targeting dari Maybe tadi, dia lihat Kelra ngedash dikit, langsung Blazing Duet. Dia Bagus kejar banget. pokoknya. Maybe ampun bagus banget. Targeting. Gokil. Berarti Kelra ini matanya nggak salah dong untuk lihat Maybe dari season 15. Iya ya, dia sendiri yang bilang ya. Dia sendiri yang bilang. Kelra sendiri yang bilang kalau Maybe adalah salah satu hal yang dia perhatikan ya. Terutama- Ada satu sosok yang diperhatikan ternyata ya buktinya kayak begini. Terutama positioning kan dia bilang. Dan itu emang dibuktikan buat sekarang bagaimana dari Maybe ini benar-benar masuk di waktu yang tepat. Range-nya juga tadi udah jauh ya dengan adanya Maleficent. Tapi yang aku cukup kaget adalah karena sebenarnya inisiasi dari Kin dan juga Dolin tadi kan miss ya. Udah miss. Udah Iya, miss udah loh miss. itu. Tapi ternyata tetap masih mau di trade ya beberapa. Kayak keyboardnya terlalu depan, akhirnya Iya. dimakan. Dan sekali lagi yang kita bilang kalau misalkan kayak tadi, kenapa sih Karinya kok tetap di ban ya sama Onyx? Bayangin kalau misalkan ini Kari, kayak Cloud Kari yang pokoknya pegang Demon Hunter Sword, Golden Staff, Corrosion, tetap bakal runtuh juga lini depannya. Dan emang berarti udah di plan sama Onyx, mereka akan bawa Baxia, mereka akan tabrak, mereka akan bermain early game. Tapi ternyata ya itu tadi patah untuk mid game-nya. Padahal mereka udah dapetin 2-1 turtle-nya di